Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perekonomian Indonesia bersama dengan dosen kita Pak Kristiawan Hindrat Moko. Pak Kristiawan Hindrat Moko. Ya. Bisa dipanggil Pak Moko nggih? Ya, Pak Oke. Moko. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena mahasiswa kita juga melihat video ini bisa malam hari juga Pak. Ya, benar. Oke, Pak Moko, mata kuliah perekonomian Indonesia. Wah, ini mata kuliah tentang apa? Mempelajari tentang apa dan kira-kira apa fungsi mahasiswa mendapatkan manfaat untuk apa mata kuliah perekonomian Indonesia ini? Silakan Pak Moko. Ya, baiklah. Sebelumnya Yap. Dengan mahasiswa semester 5 ini, Oke. saya baru ketemu ini, Oh, Mas oke. Alam. Ya, karena semester 1 sampai 4 kebetulan saya Tidak. tidak mengampu Oh, oke. mahasiswa angkatan 2018 ini. Oh, Ya. baru Jadi ketemu ketemu di semester 5 ini. dan ketemunya pun online dulu ya Pak? Ya, langsung online ya Ya. dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi mungkin mahasiswa yang masih baru tahu ini Oke. dengan saya. Dengan Pak Ya, Moko. dengan Oke, Pak siap. Moko. Ya, baiklah, untuk di semester 5 ini saya Oke. mengampu mata kuliah perekonomian Ya, Indonesia. betul. Ya, jadi mata kuliah ini, untuk mengambil mata kuliah ini, pertama prasyaratnya Oke. itu mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah PIE. Oh. Ya, khususnya yang bagian makro. Oh, jadi Ya. udah melewati perkuliahan ekonomi Indonesia, Ya. perekonomian ekonomi Indonesia. Ya, PIE. PIE ya. Jadi Oke. mata kuliah PIE ini kan diterima mahasiswa di semester 1. Sehingga kelanjutannya. ya dalam PIE ini nanti ada yang bagian mikro dan bagian makro. PIE itu pengantar ilmu ekonomi. Ya, Oke. benar Mas Alam. Oke. Ya, jadi mata kuliah perekonomian Indonesia ini kan bersifat makro. Jadi tinjauannya makro, Ah. kita melihat perekonomian sebuah negara. Oh. Ya, jadi pada umumnya kan di prodi manajemen itu tinjauannya lebih ke mikro. Jadi perekonomian dari sebuah perusahaan. Dari perusahaannya ya, Ya, mempelajari jadi- tentang di perusahaannya seperti Ya, apa ekonominya. Nah, Kalau perekonomian Indonesia ini cakupannya makro, jadi secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat investasi misalnya, itu investasi dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, Indonesia. Di sebuah negara ya. Ya, Jadi di sebuah melihat negara. dari segi makronya. Ya, benar. Mas Oke. Alam. Kalau biasanya manajemen kan dari mikronya ya, dari perusahaannya. Nah, Ya, di perekonomian Ya. Indonesia ini mempelajari cakupannya cakupan. makro. Jadi kenapa mahasiswa harus Yap. menempuh mata kuliah ini? Ya. Karena mata kuliah ini nanti diharapkan mahasiswa akan bisa mengenali dan bisa menganalisis kondisi perekonomian dalam negeri. Jadi keadaan perekonomian, permasalahan perekonomian yang ada di dalam negeri Ya, ini betul. diharapkan bisa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ketika mereka sebagai pelaku bisnis misalnya, atau sebagai wirausaha. Ya, karena kalau kita Gitu. dalam berwirausaha di dalam sebuah negeri pasti ya kita terpengaruh terhadap efek dari makro ya Pak. ya, Ya. benar, Ya, kondisi kalau perekonomian. kondisi dari makro pasti mempengaruhi keputusan dalam mikro kita, dalam Ya, usaha benar. kita ya. Ya, seperti saat ini di masa Pandemi pandemi, ya, ini kan betul. perekonomian agak melesu ini. Ya, Nah, beberapa negara juga melesu lah, ya, termasuk bahkan Indonesia. secara betul. global bahkan. Iya, Ya. makanya kita harus mempelajari perekonomian Indonesia yang diharapkan usaha kita yang ada di dalam negeri ini di Indonesia juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik karena kita mengenal Ya. perekonomian secara nasionalnya seperti Ya, apa. ya, benar. Gitu. Mas Alam. Jadi permasalahan apa yang Ya. sedang terjadi, misalkan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau ya, ya. harga-harga yang mengalami kenaikan Ya. dan sebagainya. Nah, itu makanya kita pentingnya walaupun kita akan jadi entrepreneur atau mungkin jadi bagian dari sebuah perusahaan, kita juga harus mengenal keadaan ekonomi yang ada di Ya. negeri ini. Ya. Gitu nggak Pak? Ya, benar. Karena Oke. bagaimanapun sebuah perusahaan atau sebuah usaha itu berada dalam sebuah sistem ekonomi nasional. Dalam negerinya itu ya. Ya, Oke. iya, dalam Pasti negeri. akan mempengaruhi lah ya Pak. Ya, Ya. Oke. benar. Untuk perkuliahannya sendiri Pak, pertemuan 1 sampai 14 nanti bakal seperti apa? Ada tugaskah? Terus UTS UASnya bagaimana? Ya. Ya. Ya, baiklah. Ya, ini sudah Ini, disampaikan tadi. Kemudian untuk penilaian ini nanti juga akan lebih jelas di Ya di LMS ya. nanti. Jadi nanti mahasiswa jangan khawatir untuk komponen penilaian,
kemudian ada tugas atau enggaknya, mahasiswa sudah bisa download di Learning Management System di websitenya ya Pak? Ya. Okay. Yang untuk ini gambaran materinya ya? Gambaran materinya ini ada 10 materi. Materi pertama mengenai gambaran umum perekonomian Indonesia. Ini kita melihat potret kehidupan ekonomi dari pemerintahan ke pemerintahan selama ini. Kemudian ada sistem ekonomi Indonesia. Kemudian pendapatan nasional dan turunannya, ini ada pertumbuhan ekonomi, ada struktur ekonomi, kemudian distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Jadi materi 1 sampai 4 ini nanti akan disampaikan sebelum UTS. 1 sampai 4 sebelum UTS ya. Karena nanti di materi sistem ekonomi, kemudian pendapatan nasional dan distribusi pendapatan ini nanti ada tugas. Ada tugas. Jadi setelah melalui 4 materi ini bakal ada tugas. Nomor 2 sampai 2, 3, 4 ini. Itu ada tugas. Ya. Oke. Nanti ya semacam mencari data terbaru atau menyusun makalah gitu tugasnya. Oke. Kemudian setelah UTS kita mulai masuk ke materi kelima, yaitu penduduk dan ketenagakerjaan, perdagangan dan pembayaran internasional, pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi, pembangunan pertanian dan pembangunan industri. Juga ada tugas? Kalau ini ya mungkin nanti tugasnya langsung, kalau ini nanti kita langsung semacam diskusi aja. Diskusi bukan tugas. Berarti tugasnya cuma sekali ya Pak? Dan itu tugasnya terutama yang di sebelum UTS tadi. Tapi tugasnya juga ada durasi waktu yang dikumpulkan ya Pak? Iya, benar. Dan itu bisa jadi komponen nilai di UTS atau ada UTS ada soal lagi. Nah, untuk pastinya nanti bisa di-download di Learning Management, itu yang sudah pastinya di sana bisa ketika mahasiswa sudah bisa melihat video ini pasti sudah ada komponen nilainya, tugasnya seperti apa, berapa kali, itu sudah ada di kontraknya ya Pak. Iya, benar. Siap. Ya itu gambaran mata kuliah perekonomian Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk perkenalan mata kuliah ini dengan Pak pengampu kita Pak Mokong ya. Kita lanjut di pertemuan pertama, langsung masuk materi Pak Mokong ya. Sampai jumpa di pertemuan pertama mata kuliah perekonomian Indonesia. Cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Moko. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi, siang, sore. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.